Selamat pagi rekan-rekan dan Ibu Trisna. Perkenalkan, saya Berton dari Binus Online. Kami dari kelompok 6 dalam tugas mata kuliah Data Warehouse. Tugas kelompok 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proses instalasi Microsoft SQL Server 2019 beserta extension yang ada digunakan pada Microsoft SQL Server 2019. Sebelumnya, Microsoft SQL Server ini adalah Sistem Manajemen Basis Data Relasional atau RDBMS yang dikembangkan oleh Microsoft. Jadi produk Microsoft langsung yang sudah ada sejak lama. Secara sederhana, software ini adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk gudang digital untuk menyimpan, mengelola, serta mengambil data dalam jumlah besar secara aman dan cepat. Versi 2019 ini merupakan salah satu tonggak besar karena merupakan mengubah SQL dari sekedar server tradisional menjadi platform data yang komprehensif, serta juga mampu menangani big data. Oke, langsung saja kita mulai. Eh, Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari sebuah, sebuah sumber instalasinya, yaitu SQL Server 2019. Pada halaman ini kita akan menggunakan instalasi dari versi 2019 sesuai dengan diajarkan dalam materi. Setelah itu kita akan mendownload file yang bernama Excel. File ini akan digunakan untuk instalasi. Sebelumnya saya sudah melakukan download dan sudah melakukan instalasi. Kurang lebih file instalasi yang dibutuhkan ada sebanyak 5 file. Berikut ini adalah file instalasi yang akan digunakan untuk melakukan instalasi SQL Server 2019. Yang pertama kita lakukan instalasi menggunakan file ini. Dan jika sudah melakukan klik pada file instalasi tersebut, maka akan ditampilkan dalam halaman instalasi awal dari SQL Server 2019. Secara instalasi, proses ini membutuhkan berapa kali instalasi dan beberapa file ekstensi-ekstensi lain seperti pendukungnya dan tidak bisa satu kali dilakukan instalasi. Nah, di sini kita bisa milih untuk melakukan instalasi berdasarkan basic, custom, atau download media. Karena jika melakukan basic ini kita akan menggunakan internet, lalu custom ini kita akan menggunakan SQL Installation Wizard, apa saja tipe dan detail yang akan diinstal di sini, dan itu akan jauh lebih lama daripada basic install. Sementara kalau download media ini kita menggunakan uh,
file instalasi secara manual di download. Dan hasil downloadnya itu seperti yang tadi, berupa file instalasi, ada sebanyak 5 5 atau 6 file instalasi yang akan digunakan. Berikut ini adalah proses instalasi yang sudah saya lakukan. Pada saat instalasi kita memilih secara basic, tidak ada pilihan yang untuk server kita isi menggunakan MySQL Server. Untuk prosesnya ini cukup sederhana, klik-klik dan next saja. Untuk autentikasinya kita menggunakan Windows Authentication Mode, yaitu merupakan autentikasi bawaan dari sistem operasi Windows itu sendiri. Di sini saya menggunakan referensi dari website blog sqlservertutorial.net untuk melakukan instalasi tersebut. Setelah itu melakukan penambahan add user, lalu klik next.
Untuk proses instalasi ini cukup butuh perhatian khusus karena tidak semudah seperti yang dibayangkan. Beberapa kali proses itu harus dibaca lebih detail dan baik-baik. Untuk proses instalasi utamanya cukup memakan waktu yang lama. Setelah itu masih harus ditunggu lebih lanjut untuk hasil setelah proses instalasi selesai. Saat ini proses instalasinya sudah selesai dan berjalan sukses semua. Tidak ada keterangan gagal atau fail. Selanjutnya adalah melakukan instalasi SQL Server Management Studio. Ini adalah aplikasi utama yang akan digunakan menggunakan database, query management. Untuk filenya harus dilakukan download instalasi terlebih dahulu. Dan untuk versi yang digunakan ini adalah 2019. Untuk itu harus mencari secara khusus versi tersebut, di mana versi yang ada di website itu adalah versi 2022 atau versi 22. Sekarang kita harus mencari versi customize yang sebelumnya.
Kita pilih product roadmap, kita pilih release note, lalu kita pilih 2000, angka 19, lalu current SMS, SSMS release, lalu di sini kita langsung saja ke arah setup. Di sini kita pilih menu instalasi, lalu install SQL Server Management Tools. Di sini kita menggunakan versi yang sebelumnya, versi 19. Ini kita menggunakan klik pada tulisan install another version. Setelah kita sukses melakukan instalasi, lalu kita terhubung menggunakan SQL Server, menggunakan autentikasi Windows. Kita secukupnya menggunakan autentikasi yang ada bawaan dari Windows, jadi tidak perlu melakukan isi username dan password. Lalu kita akan merestore database AdventureWorks. Kita pilih menu Restore Database, kita pilih menu Device, lalu file database yang digunakan ada di folder backup,
kita akan copy file tersebut terlebih dahulu ke dalam folder backup. Kita mengcopy file AdventureBox itu di local disk C program files tanpa x86, lalu ke Microsoft SQL Server, lalu folder backup. Setelah itu kita copy paste database tersebut, lalu kita restore. Proses restore database telah berhasil, sukses. Selanjutnya kita akan melakukan testing query terhadap database AdventureWorks itu, apakah bisa melakukan menjalankan query. Lalu kita ketik show tables terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan gunakan use AdventureWorks terlebih dahulu agar aplikasi MySQL Server ini tahu kita menggunakan database apa, karena sebelumnya SQL Server ini tidak mengenali perintah tersebut, eh, database apa yang akan kita gunakan. Maka kita gunakan perintah use AdventureWorks database. Lalu kita select ulang keseluruhan tabel agar bisa terbaca yang ada di database AdventureBox tersebut menggunakan perintah select bintang from sys tables. Lalu kita eksekusi. Dan berikut adalah hasil. Sekian dari saya penjelasan terkait instalasi proses Microsoft SQL Server 2019. Terima kasih. Selamat pagi.